Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Cyrillus Hendra Narut, NIM 2019-001-032. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi adalah menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta sebenarnya agar menambah wawasan atau pandangan pembaca. Yang kedua, ciri-ciri teks eksposisi. Berikut ini ciri-ciri materi teks eksposisi. 1. Menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat dan lugas, berbahasa sesuai ejaan atau baku. Yang kedua, informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau bersifat aktual. Yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan di mana. 4. Teks eksposisi bersifat objektif atau sesuai kebenaran dan tidak memihak atau netral. Yang berikut, struktur teks eksposisi. Untuk menulis teks eksposisi, kita perlu mengetahui strukturnya. Berikut ini struktur teks eksposisi. Yang pertama, pendahuluan atau tesis. Struktur pertama teks eksposisi yaitu pendahuluan atau tesis yang dapat disebut sebagai bagian gagasan utama. Di bagian ini, penulis menyampaikan inti informasi atau menyampaikan pengetahuan yang akan disampaikan. 2. Penjelasan atau argumentasi. Struktur kedua teks eksposisi yaitu penjelasan atau argumentasi. Di bagian ini, penulis menjabarkan latar belakang pemilihan gagasan utama berdasarkan fakta yang memperkuatnya. Yang ketiga, penegasan ulang atau simpulan. Struktur ketiga teks eksposisi yaitu penegasan ulang. Struktur ini merupakan struktur penutup teks eksposisi. Di bagian ini, penulis menuliskan kembali simpulan secara singkat dan jelas. Yang berikut, pola penyusunan teks eksposisi. Teks eksposisi dapat disusun berdasarkan beberapa pola berikut. Kemudian, pola deduktif. Teks eksposisi dengan pola penyusunan deduktif diawali dengan keterangan atau gagasan secara umum di awal teks atau paragraf awal. Kemudian dijelaskan secara khusus di paragraf berikutnya. Kemudian, pola induktif. Teks eksposisi dengan pola penyusunan induktif diawali dengan keterangan atau gagasan secara khusus. Kemudian, pola perbandingan. Teks eksposisi yang disusun dengan pola perbandingan berarti informasi atau pengetahuan di dalamnya berdasarkan perbandingan tertentu. Kemudian, pola ilustrasi. Teks eksposisi yang disusun dengan pola ilustrasi berarti informasi atau pengetahuan yang dijabarkan dengan cara memberikan ilustrasi. Hal ini dilakukan agar pembaca lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. Yang saya jelaskan mengenai teks eksposisi. Sekian dan terima kasih. Salam.